Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Agus Suyatna MSI selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran fisika. Yang terhormat Bapak Dimas Permadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran fisika, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pagi ini, izinkan kami dari kelompok 2 dengan saya Ayunis Wahyuningsi NPM 2113022012 selaku moderator pada presentasi pagi ini, dan teman saya Arya Prasetyo NPM 2113022002 selaku pemateri, Angelika dengan NPM 2113022004 selaku pemateri, Asri Nurmati Sari dengan NPM 2113022048 selaku pemateri, dan ada Novita Indriani dengan NPM 2113022066. Pada presentasi pagi hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai proposal proyek pembuatan media pembelajaran fisika berupa video interaktif menggunakan aplikasi Powtoon dan Edpuzzle. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, marilah langsung kita mulai kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ayunis Wahyuningsi. Materi pertama kali ini yaitu mengenai latar belakang. Istilah multimedia mengacu pada kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video secara terintegrasi dan sinergis melalui komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua kata kunci dalam pengertian ini, integrasi dan sinergi. Hal ini menunjukkan bahwa komponen multimedia harus terintegrasi atau terintegrasi untuk saling mendukung secara sinergis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Juga dalam pengertian ini berarti bahwa setiap komponen multimedia harus diproses dan dimanipulasi secara digital dan diintegrasikan menggunakan perangkat komputasi atau sejenisnya. Multimedia pembelajaran sering juga disebut sebagai multimedia yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Saat menggunakan aplikasi multimedia, siswa dengan andal melakukan atau berinteraksi dengan aktivitas seperti tombol navigasi, berikutnya, sebelumnya, dan beranda, mengklik menu, memilih jawaban yang berbeda, menulis teks, memindahkan objek, dan sebagainya. Aplikasi multimedia seperti ini biasa disebut sebagai multimedia pembelajaran interaktif. Lalu yang kedua ada tujuan pembuatan proposal. Adapun tujuan dalam pembuatan proposal proyek ini yaitu yang pertama, bertujuan untuk menyampaikan kepada pihak lain tentang rencana pembuatan multimedia pembelajaran fisika berupa video interaktif mengenai materi listrik magnet. Yang kedua, bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran yang interaktif dalam proses pembelajaran pada materi listrik magnet sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep konsisten dengan belajar yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, mengetahui kualitas media pembelajaran yang akan dikembangkan dengan dalam memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, bertujuan untuk menyelesaikan tugas proyek mata kuliah multimedia pembelajaran fisika tahun ajaran 2022. Lalu yang ketiga ada manfaat pembuatan proposal. Adapun manfaat pembuatan proposal proyek ini yaitu yang pertama, mampu memberikan informasi terkait proyek yang akan dibuat, yaitu media pembelajaran interaktif mengenai materi listrik magnet.
Yang kedua, mampu menambah wawasan dan juga kontribusi pemikiran mengenai metode untuk menumbuhkan keahlian sains dengan pemanfaatan metode demonstrasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan supaya media pembelajaran interaktif yang dibuat sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Lalu yang keempat ada waktu dan tempat pelaksanaan. Di sini waktu dan tempat pelaksanaan dituangkan dalam bentuk tabel yang berisi mengenai nama kegiatan, tempat, dan waktu pelaksanaan. Untuk kegiatan pertama yaitu mengenai pengenalan masalah, kami di sini mendiskusikannya di P-Class September minggu ke-1 dan minggu kedua. Yang kedua mendesain proyek pelaksanaan, masih diskusi di P-Class September minggu ketiga dan keempat. Yang ketiga penyusunan jadwal proyek, di sini kami mendiskusikan di P-Class dan WA Group. Waktu pelaksanaan September minggu ketiga dan keempat. Lalu yang nama kegiatan keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Di sini terdapat di P-Class dan gedung LFKIP waktu pelaksanaan Oktober minggu ke-1, ke-2, dan ke-3. Lalu yang kelima, menguji hasil presentasi proyek gedung LFKIP Oktober minggu ke-4 dan November minggu ke-1 dan ke-2. Lalu yang keenam, evaluasi dan refleksi gedung LFKIP dan WA Group November minggu ke-3 dan minggu ke-4. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bab 2, keunggulan produk, akan dijelaskan oleh teman saya, Asri Nurmalatisari. Kepada Asri, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang digunakan, di mana aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami yaitu Edpuzzle dan Pauton. Yang pertama yaitu Edpuzzle. Platform Edpuzzle merupakan situs website yang bisa digunakan guru untuk membagi video pembelajaran. Edpuzzle juga hadir dalam bentuk video aplikasi yang bisa diunduh siswa melalui ponsel agar aktivitas menonton video semakin menyenangkan. Edpuzzle juga memungkinkan seorang guru untuk memberikan tambahan materi yang bisa disimak dengan baik karena semuanya terpantau. Selain itu, pembelajaran melalui video merupakan salah satu cara menarik agar siswa tidak merasa bosan ketika harus belajar sendiri di rumah. Aplikasi ini mampu membantu dan memberikan siswa materi tambahan sehingga tidak tertinggal untuk menambah pengetahuan akademiknya. Selain itu, Edpuzzle juga bisa berguna untuk mengembangkan keterampilan siswa karena harus belajar mandiri. Edpuzzle menjadi salah satu pilihan sarana dan prasarana pendukung terbaik untuk mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Pelaksanaan pembelajaran melalui Edpuzzle juga dinilai lebih efektif karena guru bisa memantau siswa secara berkala. Edpuzzle juga menuntut guru untuk kreatif sehingga pembelajaran tidak terasa monoton dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Aplikasi ini bisa diakses melalui ponsel, di mana perangkat tersebut sudah banyak dimiliki siswa maupun orang tuanya. Siswa tidak membutuhkan perangkat tambahan lain untuk belajar dari rumah karena cukup mengakses ponsel untuk menonton video yang diberikan oleh guru. Kemudian aplikasi yang kedua kami menggunakan Pauton, di mana aplikasi ini gunanya untuk membuat video animasi secara sederhana, namun bukan untuk sejenis film, akan tetapi lebih kepada mempresentasikan materi dengan cara yang lebih variatif, unik, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat imajinasi, daya komunikasi, substansi, kreasi, dan komplementasi kalian. Ke bawah lagi, Ayuni tolong. Kemudian ada daftar fiturnya di bagian yang pertama, daftar fitur Edpuzzle, di mana aplikasi Edpuzzle juga dilengkapi dengan fitur-fitur menarik yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dan di bawah sini ada beberapa fitur menarik, yaitu yang pertama ada tampilan web Edpuzzle. Di sini Anda dapat memilih mata pelajaran, tingkat kelas, negara, dan sumber. Ke bawah lagi, Ayuni. Ke bawah.
Slide-nya belum jalan ya? Ya, belum Asri. Kemudian kita dapat melihat keaktifan siswa. Di dalam Edpuzzle ini ada reinforced accountability, artinya itu guru dapat memantau seberapa banyak video yang digunakan sebagai materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswanya. Kemudian memiliki banyak pilihan bidang. Jika telah memiliki akun Edpuzzle, siswa dapat melihat video dari berbagai macam bidang studi pelajaran seperti sains, sejarah, hingga matematika. Kemudian, Edpuzzle ini juga dapat digunakan di berbagai perangkat dan terintegrasi dengan Google Classroom. Aplikasi ini sudah memiliki fitur tambahan yang memungkinkan untuk terintegrasi langsung dengan Google Classroom. Tentu saja ini akan memudahkan guru dalam melacak aktivitas murid. Kemudian, ada fitur konten saya, jaringan saya, dan pemberitahuan. Di bagian konten saya itu tempat konten yang dibuat dan dapat disimpan di folder ini. Kemudian di jaringan saya itu di mana bisa melihat dan akan muncul-muncul guru yang bekerja di instansi yang sama. Dan di bagian pemberitahuan di sini akan menjadi tempat notifikasi dari setiap informasi yang baru. Kemudian daftar fitur Pauton. Beberapa fitur menarik yang ada di Pauton, yang pertama ada web Pauton, bisa dilihat di proposal, web Pautonnya seperti itu. Kemudian ada fitur create. Di sini Anda di fitur create dapat menentukan apa yang akan Anda buat. Contohnya seperti penjelasan animasi, video papan tulis, presentasi, video pemasaran, karakter bermerek, perekaman layar dan kamera, atau video dari PowerPoint. Kemudian ada fitur home, template, import, dan blank, di mana di fitur home ini kita dapat melihat tampilan awal masuk di aplikasi Pauton. Kemudian di templates ini kita dapat merancang sesuai kebutuhan kita. Import, Anda dapat menyimpan video yang sudah selesai dibuat dengan cara diimport. Blank, di sini Anda dapat membuat desain baru atau lembar kerja baru seperti yang Anda inginkan. Kemudian ada fitur Toolbox. Di sini Anda dapat mengelola, mengatur, dan membagikan semua video Anda. Aplikasi ini juga berguna untuk guru karena dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dengan menampilkan fenomena suatu hal dalam bentuk animasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Asri atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya, storyline, dan akan dilanjutkan sampai bab 3, akan dibawakan oleh teman saya, Angelika. Kepada Angel, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu storyline atau alur cerita. Pada proyek video kali ini kami mengambil judul Listrik Magnet dengan perkiraan video 5-15 menit. Adapun model pembelajaran yang kami gunakan pada proyek ini yaitu Student Center Learning atau sebuah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bisa di-scroll ke bawah bagian tabel. Nah, pada scan 1 ini, yang pertama kami akan menampilkan sebuah opening atau pembuka, lalu yang kedua fenomena, dan yang ketiga akan menampilkan pertanyaan. Nah, aset visual atau gambar ada dua, yaitu teks dan gambar. Teks di sini pada scan 1 yaitu bahan ajar digital, lalu gambar pada scan opening atau pembuka ini kami menampilkan sebuah fenomena listrik magnet nantinya. Nah, narasi dan musik ilustrasi ada 3, yaitu musik instrumental untuk mengiringi sebuah video ini, lalu yang kedua salam atau pengisian suara dari kelompok kami, dan yang ketiga pembukaan yang diawali dengan fenomena-fenomena. Lalu keterangannya yaitu kami akan menampilkan judul, nama anggota kelompok, fenomena, dan pertanyaan. Bisa scroll bawah bagian scan 2. Nah, pada scan 2 ini, yaitu kami akan menampilkan pengenalan masalah dan penjelasan materi melalui aplikasi Pauton atau bila perlu aplikasi pendukung lainnya. Nah, media visual yang kami gunakan untuk scan 2 ini teksnya berupa permasalahan beserta penjelasan materi,
sedangkan gambarnya gambar visual yang berkaitan dengan medan magnet. Nah, musik atau instrumen yang kami gunakan di sini sebagai musik instrumental atau nada rendah hanya untuk mengirim video, dan pada sesi ini kami akan membahas materi listrik magnet dengan mengisi suara kami atau menampilkan sebuah animasi. Bisa lanjut ke scan 3. Nah, scan ketiga ini kami akan memberikan soal yang harus dijawab oleh siswa dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle. Nah, teks yang digunakan di sini itu berupa persoalan-persoalan yang harus dipecahkan atau dijawab. Nah, ini diharapkan dapat diselesaikan oleh siswa. Sedangkan gambar yang kami gunakan ini, gambar yang dapat mendukung soal tersebut, tergantung permasalahan yang kami berikan kepada siswa. Musik di sini juga seperti tadi, musik hanya sebagai pengiring video dengan nada rendah dan suara oleh anggota kelompok kami atau sebuah berupa animasi video. Nah, pada aplikasi Edpuzzle ini dapat memanfaatkan atau menggunakan elemen-elemen animasi yang tersedia pada aplikasi Edpuzzle itu sendiri. Yang nantinya akan disediakan sebuah soal yang diharapkan dapat dijawab oleh siswa langsung tanpa di-skip. Bisa langsung ke scan 4. Nah, di scan 4 ini closing atau penutup. Teks yang kami gunakan di sini juga berupa evaluasi dan kesimpulan. Lalu gambarnya tidak ada karena ini sebuah penutupan. Nah, musik yang kami gunakan di sini juga sebagai musik instrumental atau sebagai pengiring video agar tidak jenuh dan tidak monoton dengan nada rendah. Lalu bisa juga berupa suara kami atau suara yang dianimasikan. Nah, pada closing ini diminta untuk dapat mengevaluasi atau menyampaikan pembelajaran tentang listrik magnet. Yang diharapkan siswa dapat memahami listrik magnet ini melalui video pembelajaran interaktif oleh kelompok ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alur cerita, yang semoganya bisa dapat tergambar oleh kalian semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Angelika atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses produksi di bab 3 akan dijelaskan oleh kawan saya Novita. Kepada Novita disilakan. Baik, terima kasih Ayuni. Untuk materi selanjutnya akan coba saya jelaskan. Bab 3, proses produksi. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kelompok kami gunakan yaitu yang pertama ada handphone, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada jaringan internet atau kuota, dan yang keempat ada aplikasi atau website, Powtoon dan Edpuzzle. Kemudian selanjutnya, jadwal pelaksanaan proyek. Tabel jadwal pelaksanaan proyek ini telah kami buat sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama ini ada kegiatan yang pertama membahas fase 1 tentang pengenalan masalah. Di dalam kegiatan pengenalan masalah ini ada berbagai keterangan, yaitu diantaranya yang pertama diskusi pada forum yang tersedia di Vkelas, memberikan beberapa referensi dan informasi mengenai proyek multimedia, pembelajaran fisika listrik magnet, kemudian menentukan jenis multimedia dan aplikasi yang akan digunakan. Nah, itu kami telah melaksanakannya pada bulan September pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, kegiatan pada fase kedua. Kegiatan pada fase kedua tentang mendesain perencanaan proyek. Nah, keterangannya di sini ada pembahasan mengenai manfaat dari multimedia pembelajaran listrik magnet yang sedang kami buat. Kemudian ada pembagian tugas antar anggota kelompok, proyek pembuatan multimedia listrik magnet, dan membuat jadwal proyek. Nah, itu kami laksanakan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga pada bulan September juga. Kemudian selanjutnya, karena ini saling berkaitan, pada fase ketiga tentang penyusunan jadwal proyek. Nah, keterangannya di sini mempresentasikan rencana atau rancangan multimedia pembelajaran listrik magnet yang akan dibuat, pengenalan aplikasi Edpuzzle dan aplikasi Powtoon sebagai aplikasi pembelajaran yang akan digunakan, kemudian mendownload aplikasi Edpuzzle dan aplikasi Powtoon dan mempelajari aplikasi tersebut, menyusun konsep materi tentang listrik magnet. Nah, itu juga kami melaksanakannya pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat pada bulan September.
Nah, untuk membahas fase yang keempat tentang pelaksanaan dan monitoring project. Keterangannya di sini menentukan indikator materi listrik magnet yang akan dibuat, menentukan sasaran multimedia yang akan dibuat dalam teori listrik magnet, dan kemudian menentukan skenario penyampaian materi tentang listrik magnet, membuat teks materi listrik magnet. Kami di sini melaksanakannya dan lain-lain ya keterangannya. Ini tadi ada membuat desain tampilan media pembelajaran yang akan digunakan, melaporkan progres project. Sementara yang telah digunakan itu kami melaksanakannya pada minggu pertama, kedua, dan ketiga pada bulan Oktober. Kemudian selanjutnya Yuni. Nah, pada fase kelima yaitu tentang menguji hasil atau presentasi proyek. Nah, di sini keterangannya yang pertama, melakukan pengecekan dan penilaian terhadap hasil proyek multimedia pembelajaran fisika mengenai listrik magnet, melakukan diskusi dan mencari solusi jika masih terdapat kesalahan. Kemudian, nah, di sini kami melakukannya pada minggu keempat bulan Oktober dan minggu pertama bulan November. Dan ini masih pada tahap penyelesaian. Kemudian yang keenam adalah membahas tentang evaluasi dan refleksi. Keterangannya memperbaiki dan merevisi proyek, kemudian menyelesaikan dan mengumpulkan proyek. Di sini belum kami laksanakan karena pada saat ini kami masih berada pada fase kelima. Dan kami masih mengerjakannya pada minggu kedua fase kelima. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Di sini anggaran biaya yang kami rencanakan itu atau yang kami butuhkan dalam pembuatan multimedia pembelajaran kelompok 2, yaitu yang pertama ada pulsa data atau internet. Itu anggarannya atau biayanya adalah 50.000. Yang kedua ada aplikasi Powtoon yang Pro, bisa dibeli yang Pro itu 30 hari dengan harga 300.000. Jadi total biaya yang kami anggarkan sebesar 350.000 rupiah. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Novita atas penjelasan materi. Untuk materi selanjutnya mengenai bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Arya Prasetyo. Kepada Arya, disilakan. Baik, terima kasih kepada Yuni telah mempersilahkan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan multimedia pembelajaran yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran secara optimal berguna untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang inovatif. Strategi dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi sangat cocok guna mendorong pengembangan pengetahuan dan skill peserta didik. Maka peserta didik dapat mempelajari materi momentum dan impuls dengan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Proses belajar mengajar dengan hanya menggunakan metode penyampaian melalui materi dan papan tulis terasa membosankan dan membuat siswa kurang menangkap materi yang disampaikan. Pengajar atau guru umumnya memberikan praktikum kepada siswa agar tidak kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Namun, ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan melalui praktikum, seperti kendala pada alat, biaya, waktu, dan tempat. Untuk penjelasan yang rumit dan kompleks, multimedia pembelajaran interaktif menjadi solusi terbaik dan termudah karena dapat menampilkan segala hal yang tidak mungkin terjadi nyata tanpa memerlukan banyak waktu biaya. Multimedia pembelajaran interaktif sangat membantu mengajar untuk lebih memudahkan menyampaikan materi kepada para peserta didik. Begitu juga para peserta didik akan memiliki lebih banyak rasa keingintahuannya pada materi yang disajikan. Proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan dan semakin komunikatif
sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu untuk diterapkan di pendidikan sekolah saja, tetapi juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dengan menjaga dan mencintai lingkungan sekitar. Next. Kemudian ada saran. Adapun saran dalam proposal ini ialah dalam proses kegiatan belajar mengajar multimedia pembelajaran atau media pembelajaran sangat penting dalam menunjukkan berlangsungnya pembelajaran yang efektif, terutama untuk peserta didik. Materi yang sulit disampaikan pada anak dapat terjembatani dengan adanya multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran juga harus bersifat inovatif dan menarik minat peserta didik untuk mempelajari suatu materi pembelajaran. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak terasa tertekan dengan materi yang disampaikan. Namun peserta didik merasa senang jika materi yang disampaikan dengan multimedia pembelajaran dikemas secara menarik. Penulis menyadari akan kekurangan pada multimedia pembelajaran interaktif yang telah dibuat. Masih banyak konten dan menu yang bisa ditambahkan dan disempurnakan untuk menjadikan multimedia pembelajaran interaktif ini menjadi lebih baik ke depannya. Saran yang bisa dilakukan dalam proposal multimedia pembelajaran ini antara lain yang pertama yaitu diharapkan kepada guru mendorong semangat siswa dalam memahami multimedia pembelajaran baik dalam mata pembelajaran apapun agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai berbagai media pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran fisika. Yang kedua, diharapkan kepada guru yang mengajarkan di kelas hendaknya berbeban dan bisa membuat multimedia pembelajaran yang belum ada maupun pengembangan multimedia yang sudah ada menjadi lebih baik agar lebih mudah sesuai dengan keinginan siswa dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga, penulis menyarankan kepada guru mata pelajaran fisika untuk menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini sebagai media pendukung pada saat mengajarkan materi listrik magnet, karena dengan menggunakan media pembelajaran seperti ini dapat membuat siswa lebih menarik dan pelajaran dapat digunakan sebagai media belajar mandiri baik di kelas maupun di luar kelas. Yang keempat yaitu perlu diuji coba dengan mengetahui efisiensi dan efektivitas media pembelajaran interaktif yang diciptakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan multimedia pembelajaran yang telah dibuat. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arya atas pemaparan materinya. Mungkin itu dia tadi presentasi proposal proyek pembuatan media pembelajaran fisika berupa video interaktif menggunakan aplikasi Powtoon dan Edpuzzle dari kelompok kami, kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kami tahu bahwa di sini masih banyak kekurangannya. Jadi setelah ini kami mohon kesediaannya kepada Bapak dosen Lampu untuk memberikan saran dan timbal balik kepada kami agar kami dapat merevisi proposal proyek pembuatan media pembelajaran fisika ini maupun merevisi proyek yang kami buat. Untuk itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.